Oh. Perkenalkan, nama saya Anwar Nur Padilla. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika edukasi dan musyawarah. Pilar edukasi dan musyawarah di dalam demokrasi dan kehormatan bersama musyawarah dan diskusi beretika merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat demokrasi yang harmonis. Mengeksplorasi makna, prinsip, dan penerapan musyawarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan fokus khusus pada nilai-nilai Pancasila dan perspektif Islam. Pengertian musyawarah dan diskusi. Musyawarah berasal dari bahasa Arab yaitu syura yang berarti berunding untuk mencapai keputusan terbaik secara kolektif. Istilah ini mengandung makna mendalam tentang pentingnya pertukaran pikiran yang bijaksana dan inklusif dalam setiap pengambilan keputusan penting. Diskusi adalah pertukaran pikiran secara ilmiah yang membahas suatu masalah dengan tujuan menemukan solusi bersama. Musyawarah menekankan mufakat dan kesepakatan bersama, bukan keputusan sepihak atau egois yang mengabaikan suara-suara lain dalam komunitas. Musyawarah berunding mencapai keputusan bersama berorientasi pada mufakat dan kesepakatan kolektif, diskusi pertukaran pikiran ilmiah yang membahas masalah dan menentukan solusi bersama-sama. Syarat dan prinsip melaksanakan musyawarah. Syarat utama, agenda jelas dan terstruktur, dipimpin oleh suatu orang yang adil, kesempatan sama bagi semua peserta, keputusan yang adil dan dilaksanakan bersama. Prinsip melaksanakan menyampaikan dapat dengan santun, menghormati perbedaan perspektif, mencari titik temu antar pandangan, menerima dan melaksanakan keputusan bersama. Semua peserta memiliki kedudukan setara tanpa mengutamakan ego pribadi. Prinsip kesetaraan ini memastikan bahwa setiap suara didengar dan dihargai dalam proses musyawarah. Etika beredukasi yang harus diterapkan. 1. Fokus pada topik, berbicara sesuai topik agar diskusi tetap fokus, efektif, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Menyampaikan ringkasan pendapat secara ringkas dan relevan untuk memberikan waktu bagi peserta lain. 3. Menghormati giliran, tidak menyela atau memotong pembicaraan orang lain. Menunggu giliran dengan sabar. 4. Sanggahan santun, menyanggah pendapat dengan santun menggunakan bahasa yang hormat tanpa kata-kata kasar. 5. Menghargai perbedaan pendapat demi menjaga keharmonisan dan membangun saling pemahaman. Etika dan adab musyawarah dapat perspektif dalam Islam. Niat ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai fondasi utama untuk musyawarah yang bermakna mendengarkan, menghormati dan mendengarkan pendapat orang lain tanpa menyela pembicaraan mereka. Berbicara lembut, berbicara dengan lemah lembut dan sopan untuk menghindari konflik dan ketegangan kepentingan bersama, tidak memaksakan pendapat pribadi, mengutamakan kepentingan bersama dan umat persatuan, menghindari perdebatan tidak produktif dan menjaga ukhuwah Islamiyah yang kuat. Tanggung jawab keputusan musyawarah menjadi tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan. Musyawarah sampai mufakat sebagai dasar demokrasi Indonesia. Musyawarah mufakat adalah tradisi pengambilan keputusan yang memberi ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan aspirasi secara setara. Sistem ini mencerminkan kebijakan bangsa Indonesia dalam membangun demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Kesetaraan aspirasi, semua pihak mendapat kesempatan menyuarakan pikiran dengan posisi yang sama dan dihargai. Stabilitas demokrasi mengutamakan kesepakatan bersama menghasilkan keputusan yang lebih stabil dan diterima. Implementasi Pancasila. Demokrasi Pancasila menempatkan musyawarah sebagai wujud nyata nilai kerakyatan yang bijaksana. Implementasi musyawarah dalam pendidikan berbasis Pancasila. Melaksanakan strategi musyawarah menjadi mekanisme strategi dalam mengambil
keputusan di sekolah dan lembaga pendidikan. Melibatkan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat untuk mencapai kebijakan yang adil, inklusif bagi semua pihak. Tantangan dan solusi tantangan partisipasi masyarakat rendah, ketimpang kekuasaan, dan kurang transparansi dalam melaksanakan solusi, penguatan regulasi, pelatihan intensif, dan pemanfaatan teknologi digital untuk partisipasi lebih luas, manfaat musyawarah dan diskusi yang beretika, wawasan kaya memperkaya perspektif dengan berbagai sudut pandangan unik dan peserta berbeda latar belakang, rasa keadilan, meningkatkan rasa keadilan dan tanggung jawab bersama dalam setiap keputusan yang diambil, hubungan sosial, memperkuat hubungan sosial dan kerja sama antar peserta melalui dialog yang bermakna, keputusan efektif, mengambilkan keputusan yang diterima, didukung dan dilaksanakan bersama dengan penuh komitmen, pertumbuhan bersama, memfasilitasi pertumbuhan personal dan komunitas melalui pembelajaran kolaboratif berkelanjutan tentang dan solusi dalam praktik musyawarah dan diskusi, identifikasi tentang egoisme pribadi, dominasi suara mayoritas, konflik tersembunyi, dan komunitas yang kurang efektif dalam diskusi, implementasi solusi, pelatihan komunikasi efektif, menegakkan etika yang konsisten, dan memimpin adil serta bijaksana dalam memandu kesadaran kolektif. Pentingnya kesadaran kolektif untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kesimpulan, fondasi kehidupan bersama yang harmonis, musyawarah dan diskusi yang beretika adalah kunci keberhasilan pengambilan keputusan kolektif yang demokrasi dan harmonis. Integrasi nilai-nilai keislaman, budaya lokal, dan prinsip demokrasi Pancasila memperkuat kualitas musyawarah di Indonesia secara menyeluruh. Dengan menerapkan etika dan tepat, musyawarah dan diskusi dapat menjadi saran efektif untuk membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkeadaban tinggi, demokrasi berkualitas, harmonis sosial, masyarakat berkeadaban. Musyawarah adalah warisan budaya Indonesia yang terus relevan dalam menghadapi tantangan masa depan, membentuk bangsa yang bersatu dan kuat dalam beragamaan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.